Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yunita Kusuma Wijayanti, bisa dipanggil Bu Nita, salah satu guru BK SMA Negeri 1 Pekalongan yang akan mendampingi kalian selama kalian belajar di SMA Negeri 1 Pekalongan. Selama 3 tahun ke depan, Bu Nita akan membersamai kalian dan kita akan bersama-sama belajar untuk kesuksesan kalian. Selanjutnya, Bu Nita ucapkan selamat karena kalian telah resmi bergabung menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Tentu saja ada kebanggaan tersendiri bagi kalian dengan status baru yang kalian punya, yaitu siswa SMA. Perlu kalian ingat, kebanggaan kalian dengan status baru ini tentunya harus dibayar dengan harga yang mahal. Dalam arti, kalian harus bersungguh-sungguh dalam meraih kesuksesan. Ada tanggung jawab yang besar ketika kalian dinyatakan secara resmi menjadi siswa SMA Negeri 1 Pekalongan. Ada disiplin yang harus diterapkan dan komitmen yang harus dijaga. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit materi untuk pengenalan kepada kalian menjalani kegiatan belajar nanti. Yang pertama, mengenai potensi diri. Apa sih potensi diri itu? Potensi diri merupakan kemampuan yang kita miliki. Namun, belum sepenuhnya kita aktualisasikan atau kita maksimalkan. Kemampuan itu sendiri bermacam-macam jenisnya. Antara individu yang satu dan yang lainnya pasti mempunyai karakteristik yang berbeda mengenai potensi yang dimiliki. Macam-macam potensi diri yang dimaksud antara lain ada kecerdasan logika, ada kecerdasan verbal, kecerdasan intrapersonal, interpersonal, kecerdasan praktik, dan kecerdasan spasial. Kecerdasan logika yang dimaksud adalah kemampuan kita dalam menalar, memecahkan masalah, ataupun menghitung. Sedangkan kecerdasan verbal adalah kemampuan kita dalam mengungkapkan bahasa, mengkomunikasikan bahasa dengan orang lain sehingga perkataan yang kita sampaikan dapat diterima dengan mudah oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan diri kita untuk mengetahui, menilai diri kita sendiri. Bisa dikatakan juga kemampuan kita untuk mengintrospeksi diri, mengetahui apa saja hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang nyaman ketika kita melakukannya, ataupun hal-hal yang membuat kita bosan ketika kita melakukannya. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Cara kita berkomunikasi, cara kita bersikap, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain sehingga kita bisa menjalin hubungan sosial yang baik. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada kecerdasan praktik dan juga spasial. Yang dimaksud dengan kecerdasan praktik adalah kemampuan kita dalam mempraktekkan ide-ide yang kita miliki, mengaktualisasikan apa-apa yang ada dalam pikiran kita. Dan yang terakhir adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan kita dalam memahami ruang dan dimensi, termasuk di dalamnya memahami warna, bentuk, maupun garis. Nah, seringkali kita masih kesulitan untuk mengetahui potensi yang kita miliki. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui kita ini punya potensi apa saja sih? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dan membantu kita untuk mengetahui potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah dengan introspeksi diri. Seperti yang sudah Bu Nita sampaikan tadi, dengan kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa saja hal-hal yang kita senangi, apa saja hal-hal yang tidak kita senangi, apa saja hal-hal yang ketika kita melakukan itu kita merasa senang, kita merasa nyaman, dan tidak mudah bosan.
Begitupun sebaliknya. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, tentu saja hal itu akan terasa sangat membosankan. Hal-hal itu tadi bisa kalian tulis dalam buku harian ataupun notes sebagai pengingat maupun pengukur bagi diri kalian sendiri. Yang kedua adalah melalui orang lain. Terkadang orang lain itu lebih mudah dalam menilai diri kita. Jadi ketika ada kritik maupun masukan dari orang lain yang berkaitan dengan kelemahan ataupun kelebihan yang belum kita sadari, itu sangat membantu untuk diri kita. Ketika orang lain menyampaikan tentang kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kita bisa menyikapinya dengan belajar ataupun memperbaiki kelemahan yang kita miliki sehingga kelemahan-kelemahan itu dapat diminimalisir. Sebaliknya, ketika orang lain menyampaikan kelebihan yang kita miliki tapi kita belum menyadarinya, kita bisa mengembangkan kelebihan-kelebihan itu atau potensi-potensi yang kita miliki itu secara maksimal, sehingga nanti kita dapat mengaktualisasikan diri kita dengan optimal. Ketika kita sudah bisa menilai ataupun mengetahui potensi yang kita miliki, hal itu tentu saja akan sangat membantu diri kita sendiri untuk menentukan tujuan dalam melakukan kegiatan. Sekarang, kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekalongan. Tanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk ketika di SMP bersamaan dengan seragam SMP kalian. Tidak ada lagi malas-malasan, menunda-nunda tugas, maupun perbuatan-perbuatan yang tidak mendukung prestasi kalian. Ada tanggung jawab yang sangat besar ketika kalian sudah resmi dinyatakan sebagai siswa SMA Negeri 1 Pekalongan. Ini adalah waktunya kalian untuk membuktikan bahwa kalian memang benar-benar pantas dan layak dibanggakan sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekalongan. Disiplin yang tinggi, kerja keras, belajar sungguh-sungguh, dan kompetisi yang sehat sangat dibutuhkan untuk kalian dapat bertahan dan bersaing di SMA Negeri 1 Pekalongan. Hal itu tentu saja sebagai persiapan untuk kalian melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ingat, ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan sekolah dengan memilih SMA dari jenjang SMP, tentu kalian harus sudah berpikir bahwa ketika kalian memilih SMA, sudah pasti nanti harus melanjutkan kuliah. 99% alumni SMA 1, mereka semua melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kalian sudah harus mempunyai cita-cita ataupun target perguruan tinggi impian kalian. Apa yang menjadi cita-cita saya? Perguruan tinggi mana yang akan saya masuki nantinya? Dan bagaimana cara saya untuk bisa diterima di perguruan tinggi impian saya? Itu semua harus sudah dipikirkan mulai dari sekarang. Harus sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Karena waktu 3 tahun kalian belajar di SMA Negeri 1 Pekalongan itu bukanlah waktu yang lama. Ketika tiba saatnya kalian nanti lulus dari SMA 1 Pekalongan, akan ada sangat banyak sekali pilihan perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi itu sendiri sangat bermacam-macam. Di antaranya ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Lalu bagaimana sih caranya untuk bisa mendaftar di perguruan tinggi tersebut? Untuk perguruan tinggi negeri sendiri, ada 3 jalur yang umum kita bicarakan. Yang pertama ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan juga ujian mandiri. Jalur yang pertama yaitu SNMPTN, itu adalah jalur tanpa tes dan hanya menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Oleh karena itu, dipersiapkan mulai dari sekarang. Bukan berarti kalian baru diterima di SMA 1, kalian bisa menunda-nunda maupun bersantai-santai dengan prestasi yang akan kalian ukir.
Apakah semua siswa berkesempatan untuk bisa mendaftar perguruan tinggi negeri dengan jalur SNMPTN? Tidak. Hanya 40% dari kalian yang mempunyai prestasi tertinggi dari masing-masing jurusan yang bisa mendaftar SNMPTN. Selebihnya bisa mendaftar dengan jalur yang lain. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan fisik maupun mental kalian untuk berkompetisi secara sehat dan menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Selanjutnya, untuk kalian yang tidak berkesempatan mendaftar perguruan tinggi negeri dengan jalur SNMPTN, bagaimana? Ada jalur lain, yaitu SBMPTN. Apa itu jalur SBMPTN? Jalur SBMPTN adalah jalur tes yang dilakukan secara serentak melalui UTBK. Oleh karena itu, harus ada usaha yang lebih keras dalam belajar dan mempersiapkan diri untuk mendaftar dengan jalur SBMPTN. Yang ketiga adalah ujian mandiri. Untuk ujian mandiri ini, masing-masing perguruan tinggi mempunyai kebijakan maupun aturan sendiri-sendiri terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Itu akan kita bahas nanti ketika kita sudah bertemu dalam pembelajaran di kelas maupun melalui pembelajaran secara online. Nah, untuk itu apa saja yang harus kalian lakukan di SMA Negeri 1 Pekalongan? Yang pertama tentu saja kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Seperti yang sudah Bunita sampaikan tadi. Ketika kalian sudah mengetahui potensi diri kalian, kalian akan lebih mudah dalam menentukan tujuan. Selain itu, kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Silahkan berkompetisi secara sehat untuk menjadi versi terbaik diri kalian masing-masing. Selanjutnya, pilih ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan potensi yang kalian miliki dengan baik. Memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat kalian akan menjadi penunjang untuk diri kalian dalam mengaktualisasikan diri secara maksimal. Selain itu, apalagi? Ketika kalian memasuki lingkungan baru dalam artian SMA Negeri 1 Pekalongan, tentu saja ada aturan dan budaya yang sudah melekat di sekolah ini. Di SMA Negeri 1 Pekalongan sendiri, sudah ada budaya 5S yang selalu diterapkan setiap harinya. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tidak ada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekalongan yang tidak rapi. Semua harus berpakaian sesuai dengan seragam yang telah ditentukan. Berseragam itu sendiri pun ada aturannya. Bagi siswa ataupun siswi yang tidak memakai kerudung, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mewarnai rambutnya. Tidak ada siswi SMA 1 Pekalongan yang mewarnai kukunya. Dan tidak ada siswa SMA 1 Pekalongan yang rambutnya tidak rapi. Bagi siswa, rambut dipotong dengan rapi sesuai dengan aturan yang ada di SMA 1 Pekalongan. Untuk siswi yang memakai kerudung, kerudung disesuaikan dengan seragam yang dipakai. Jadi warnanya tidak mencolok. Selain itu, kelengkapan seragam juga diperhatikan. Identitas dan atribut harus lengkap. Menggunakan ikat pinggang yang sesuai lebarnya dan berwarna hitam. Kaos kaki disesuaikan dengan seragam yang dikenakan. Kaos kaki putih untuk seragam OSIS dan identitas, serta kaos kaki hitam ketika memakai seragam pramuka. Demikian tadi sedikit materi yang bisa Bunita sampaikan. Selanjutnya ada tugas untuk kalian dan teknisnya nanti bisa dikumpulkan kepada kakak-kakak panitia MPLS. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kalian agar tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.